Halo sahabat Life Plus, jumpa lagi dengan saya Alexander Evan. Saya seorang financial planner. Hari ini kita akan membahas bersama-sama membeli rumah tanpa tapi nanti. Kalau kalian pertama kali menonton video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silakan di-share video ini ke teman-teman kalian dan keluarga kalian. Banyak orang merasa membeli rumah itu sangat sulit, terutama buat kita para milenial. Buat kalian yang masih di bawah usia 30 tahun, mungkin banyak mendengar atau melihat harga rumah yang begitu mahal, harga rumah yang begitu tinggi, dan kita merasa tidak mungkin untuk kita bisa membeli rumah. Tentunya membeli rumah itu adalah impian semua kita. Kita ingin membeli rumah, atau kita ingin membeli apartemen, atau kita ingin membeli tanah. Dan saya percaya teman-teman, ketika kita membeli rumah, pasti itu adalah sebuah impian yang sangat besar dan sebuah hal yang mungkin menurut kita sangat sulit untuk kita gapai. Dan ketika saya mempelajari, banyak milenial yang terancam tidak bisa membeli rumah karena mungkin gaya hidup dan lifestyle yang sangat tinggi. Menurut Indonesia Millennial Report, hanya 35% milenial yang sanggup membeli rumah karena kebutuhan hidup, karena mungkin gaya hidup yang sangat tinggi, dan sosial media mungkin membuat kita ingin memiliki gaya hidup yang sangat tinggi, sehingga kebutuhan pokok yaitu papan, yaitu rumah, kita tidak bisa membeli. Nah, teman-teman jangan khawatir, jangan pusing, semua tantangan pasti ada jalan keluarnya. Makanya hari ini saya akan memberitahukan gimana cara simple supaya kita bisa membeli rumah sebelum usia 30 tahun. Pastikan kita memiliki planning yang tepat dan jelas. Kapan kita mau membeli rumah? Apakah 3 tahun lagi, atau 5 tahun lagi, atau 8 tahun lagi, atau 10 tahun lagi? Nah, itu harus jelas dari sekarang kapan kita ingin membeli rumah. Kalau kita tidak jelas, nanti tiba-tiba 5 tahun kemudian kita kaget. Wah, saya belum punya rumah. 10 tahun kemudian kita kaget. Wah, saya belum punya rumah. Nah, teman-teman jangan takut. Tulis dulu aja kapan kamu ingin membeli rumah. Nah, di video ini, saya akan memberitahukan gimana caranya kita menghitung simulasi membeli DP rumah. Yang pertama, teman-teman, tentukan dulu lokasinya di mana. Apakah di Tangerang, di Jakarta, di Depok, atau di Cibubur, atau misalnya di Bogor, atau dimanapun. Tentukan dulu lokasinya. Yang kedua, teman-teman harus tahu dulu berapa harga rumah itu saat ini. Misalnya contoh, saya kasih estimasi harga rumahnya itu sekitar 500 juta. Teman-teman tentukan uang mukanya. Biasa uang muka itu dipakai buat DP rumahnya. Uang muka itu ditentukan oleh bank, biasanya kurang lebih 20-30%. Nah, hari ini saya tulis misalnya 20%, teman-teman. Dan yang selanjutnya, teman-teman tulis berapa lama lagi waktu teman-teman akan membelinya. Yang tadi teman-teman tulis di depan, planning teman-teman membelinya berapa lama lagi. Misalnya di sini saya taruh 5 tahun lagi, yaitu 60 bulan, teman-teman. Nah, setelah teman-teman sudah tulis 60 bulan, maka teman-teman harus tahu berapa uang yang ada di saldo kalian. Apakah 5 juta, atau 10 juta, atau 20 juta, atau mungkin 0. Nggak apa-apa, tulis aja. Jadi ini aplikasi ini kita bisa pakai supaya kita bisa tahu berapa jumlah DP yang kita harus kumpulkan. Selanjutnya, teman-teman, ada yang namanya kenaikan harga rumah. Sebelumnya saya kasih tahu kayak gini. Harga rumah hari ini 500 juta. Belum tentu besok jadi 500 juta. Belum tentu 10 tahun lagi jadi 500 juta. Belum tentu 5 tahun lagi jadi 500 juta. Tentunya harga rumah itu akan terus naik, teman-teman. Harga rumah pasti akan naik. Nah, di sini saya taruh estimasi harga rumah naik itu sekitar 10% setiap tahun. Nah, cara gampangnya misalnya tahun ini 500 juta, berarti tahun depan sekitar 550 juta. Tahun depan lagi nambah lagi 10% dari 550 juta. Nah, di sini saya taruh misalnya kenaikan harga rumah sekitar 10% setiap tahun. Nah, di sini ada namanya kenaikan hasil investasi, di mana kita tahu ketika kita taruh uang kita untuk kita mengumpulkan DP rumah, ada kenaikan investasi. Makanya di sini saya pakai nilai investasi misalnya di tengah-tengah, yaitu 5%. Nah, misalnya kita taruh uang kita tabung DP kita di bunga 5%. Di sini saya tulis 5%. Nah, tentunya teman-teman ada bunga KPR. Kalau misalnya kalian ingin cicil rumah di bank, itu namanya KPR, kredit kepemilikan rumah. Nah, bunga KPR kurang lebih sekitar 9-10%, kita taruh 9%. Dan selanjutnya kita tentukan, setelah kita tahu bunga KPR, berapa lama kita akan meminjam uang itu di bank. Misalnya contoh, teman-teman meminjam itu selama 10 tahun, atau 15 tahun, atau 20 tahun. Yaitu saya taruh 20 tahun, yaitu 240 bulan. Nah, dari simulasi tadi yang simple, teman-teman bisa download linknya, nanti saya bisa taruh di deskripsi kita.
Dan teman-teman bisa lihat berapa total jumlah DP yang harus teman-teman kumpulkan. Tentunya kalau kita ingin membeli rumah, pertama kali kita harus berpikir gimana caranya kita bisa kumpulin DP. Jadi kesimpulannya, kebutuhan DP rumah Tangerang yang harus kita siapkan adalah Rp151.697.307. Nah, ini uang DP yang harus kita kumpulkan dengan cara berinvestasi sebesar Rp27.453.389 setiap tahun atau dengan Rp2.230.643 setiap bulan. Ini memakai dengan bunga asumsi kenaikan harga rumah 10% dan target investasi deposito sebesar 5% setiap tahun. Saran saya teman-teman, jangan DP kekecilan, kita usahakan DP kita lebih besar supaya cicilan KPR setiap bulannya itu kita nggak terlalu berat, teman-teman. Selanjutnya kita harus fokus untuk kita kumpulkan DP. Di sini saya ada metode di mana kita menabung selembar aja sehari. Coba bayangkan teman-teman, kalau kita kumpulkan uang sehari 50.000, satu bulan kita memiliki uang cash sebesar 1,5 juta, dikali 12 bulan itu sebesar 18 juta. Kalau 18 juta kita kumpulkan selama 5 tahun, bayangkan kita punya uang berapa? Kita memiliki uang sebesar 90 juta. Nah, ini saya hitung tanpa ada kenaikan bunga. Tapi kalau kita menabung itu di bunga deposito atau kita tabung itu di bunga reksadana, banyak aplikasi-aplikasi. Nanti saya akan share aplikasi-aplikasi yang bagus untuk kita bisa menabung, teman-teman. Dan mungkin kita akan mendapatkan hasil kenaikan investasi yang lebih tinggi lagi. Makanya pasti kita memiliki uang lebih tinggi daripada 90 juta. Kalau kita sudah memiliki uang 90 juta, otomatis kita bisa memiliki DP untuk membeli rumah seharga 500 juta. Karena 90 juta itu adalah kurang lebih sekitar 20% dari 500 juta. Untuk itu teman-teman, pastikan kita juga memiliki dana tambahan untuk kita bisa menambah DP kita. Dan jangan lupa teman-teman, kita harus memiliki asuransi. Karena kalau kita tidak memiliki asuransi, otomatis ketika kita ada resiko sakit, kita ada resiko sakit kritis atau kecelakaan, kita akan mengambil uang tabungan kita. Tentunya impian kita untuk membeli rumah itu akan tertunda lagi lebih panjang lagi. So teman-teman, kalau teman-teman ngerasa ini sesuatu yang sangat penting, silakan komen di bawah dan mungkin kalian bisa share ke orang lain supaya video ini makin banyak membuat orang bisa teredukasi tentang keuangan dan mereka bisa membeli rumah dengan cepat. Jangan lupa like video ini dan tunggu video kami selanjutnya. See you on the next video.